Kedua, dia ngaku ijazahnya S2 itu dari UTS, University Technology of Sydney. Padahal dia di University Technology of Sydney itu hanya masuk matrikulasi hanya 6 bulan. Ya, mereka itu, sindikat itu, komplotan itu sedang menyiapkan ijazah aspal, sedang menyiapkan ijazah aspal. Kenapa Dr. Tifa kok sangat berani? Saya bilang begini, kalau seseorang itu sudah diancam pasal 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, di mana syaratnya adalah ketika proses persidangan itu kami ditahan, terus apa yang bikin kami takut? Apa yang bikin kami takut? Apa lagi yang bikin kami takut? Oh, kami sudah diancam pasal 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, dan selama persidangan yang berbulan-bulan itu kami ditahan. Ngapain lagi saya takut? Nah, ini yang saya dapat idenya, Pak Agus, dari Pak Kris Komari. Jadi internasional, kita sekarang tidak hanya mengenal trias politika, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tapi ada yang namanya pilar keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada. Kali ini kita dalam perjalanan dari Kabupaten Bone, dari pesantren. Ini mau kembali ke Kabupaten Bulukumba. Ada satu video yang sangat menarik yang penting saya kira saya reaksi, di mana Roy Suryo atau kita kenal dengan Panci itu kocoplos sahabat ya. Di dalam cuplikan video itu di awal tadi itu saya sematkan, dia mengatakan bahwa ia membantu dia dalam rangka menyusun narasinya selama ini. Itu rupanya adalah Kris Komari. Nah, tentu ucapan Roy Suryo ini tanpa sadar saya kira kocoplos menyebut nama ini sebagai salah satu orang yang punya peran di belakangnya, justru membuka kedok siapa saja di balik layar agenda provokatifnya. Dan betul-betul kita tahu bahwa Kris Komari ini saya kira bukan sosok sembarangan. Ia adalah pendiri Forum Tanah Air yang kini bermarkas di Amerika Serikat, kelompok yang selama ini gencar mengkritisi konstitusi Indonesia, termasuk meragukan peran TNI Polri, bahkan mempertanyakan Pancasila sebagai ideologi negara kita atau dasar negara kita. Pantas saja para kuculuk pemburu ijazah ini selalu menyebut FDI, ternyata forum diaspora yang dia maksudkan itu salah satunya si Kris Komari ini. Dengan kata lain, bahwa apa yang dipertontonkan oleh Roy Suryo dan Tifa, saya kira ini terus terang bukanlah perjuangan akademis, sekali lagi melainkan satu politik yang ranahnya itu ranah politik pesanan sahabat. Narasi yang mereka bangun tidak saja sekedar menargetkan Presiden Jokowi, tetapi lebih jauh menyasar legitimasi pemerintah dan bahkan melemahkan institusi negara dan bahkan bisa menggoyang ideologi Pancasila kita. Ini coba kita simak dulu seperti apa pernyataan Roy Suryo. Kalau mau terbit ijazah, tentu teman-teman semua kan tahu, nggak mungkin ijazah itu mak dundu, ya, Mbak Febi, mak jegagi terbit, nggak bisa. Nah ini alasannya kemudian kita menulis tentang hak kita, bukan hak kami ya, maaf, hak kita. Ini saya dibantu juga ide ini Pak Agus oleh Pak Kris Komari. Jadi Pak Kris Komari lah yang kemudian memberikan input kepada kami ini untuk hak ini bukan hanya hak nasional, tapi hak internasional. Lanjut, Mas. Jadi sebelumnya saya tuliskan juga, mana ada orang punya ijazah susah-susah dapat ijazah kok tidak bangga, nggak masuk akal kan? Syahroni pun bangga kok punya pakai ijazah. Loh iya kan, Syahroni lagi meskipun SMP. Tapi ini fakta. Kalau gambar ini saya dapat langsung dari putrinya beliau. Kalian selama ini di media itu tampak dari samping nggak jelas. Ini saya dapat dari Mbak Gemala Hatta, dari Mbak Rahmi Hatta. Ini adalah ijazah almarhum Bung Hatta. Jadi kalau di sini ada putrinya Bung Tomo, ya. Nah, ini ada juga ijazahnya Bung Hatta, ya. Gitu. Jadi dua pejuang kita, bapak-bapak bangsa kita yang kita banggakan. Ijazah Bung Hatta tadi, ini masih terpampang replikanya di University of Rotterdam, ya, di University of Erasmus yang ada di Rotterdam.
Artinya orang luar negeri saja bangga. Jadi saya ingin membuktikan kalau orang punya ijazah itu bangga. Itu niat kami dalam menulis buku ini. Lanjut, Mas. Saya ceritakan kenapa dulu tidak dikulas yang lain. Kan banyak pertanyaan dari para termul. Itu kok ijazah Bung Karno nggak dibahas? Bung Karno tuh jelas dari THS, Teknik School ke Bandung. Itu ITB sekarang. Kemudian Pak Harto jujur, Pak Harto tuh sekolah rakyat. Sampaikanlah sekolah rakyat. Habibie itu dari ini Teknik School itu ada di Aachen, ada di Jerman. Tolong diulang nggak bisa Bu. Mbak Baby aja yang ulang. Dia yang atau nanti Mas Agus saja ya gitu. Nah, Gus Dur itu jelas dari Al-Azhar, Kairo, Baghdad. Mbak Megawati sempat di Unpad dan Mbak Mega itu jujur bilang, Unpad nggak lulus saya pakai SMA aja deh, nggak lulus saya pakai SMA aja deh. Itu oke. SBY jelas doktornya ada di IPB, di Institut Permainan Bogor. Nah, jadi ini kejujuran. Jadi kami itu pengen nulis soal kejujurannya. Lanjut, Mas. Ini kebanggaan. Terus, nah ini yang saya dapat idenya Pak Agus dari Pak Kris Komari. Jadi internasional kita sekarang tidak hanya mengenal trias politika, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tapi ada yang namanya pilar keempat, teman-teman YouTuber, teman-teman media. Itu ada the fourth stage of communication. Trias politika ke tetras politika. Jadi kita itu sekarang ada pilarnya tidak hanya 3, tapi pilarnya ada 4. Lanjut. Jadi kami ini terus terang, kami berani, Mbak Baby, itu karena juga didukung oleh teman-teman semua, didukung oleh agama, didukung oleh media. Sampai kita meneriakan terus, Mas, freedom of press, freedom of speech, dan lain sebagainya. Kita tulis Declaration of Human Rights, kita tulis Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E, kita tulis juga soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi di beberapa tempat itu Roy Suryo kerap kali menampilkan dirinya sebagai pengamat dia netral, bahkan menganggap dirinya sebagai orang yang berposisi peneliti independen. Namun saya kira fakta ini membongkar bahwa sesungguhnya hanyalah corong kepentingan asing dengan membawa nama Kris Komari ke dalam proyek yang hari ini dia lagi garap. Saya kira itu mengkonfirmasi bahwa agenda yang mereka usung bukan murni untuk dalam negeri, melainkan kolaborasi internasional yang berbahaya. Dan ini sekaligus mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan Dr. Tifa selama ini yang sangat percaya diri selalu menyebut dunia internasional. Dan saya kira sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi dengan gaya khasnya, bagaimana caranya Tifa mengobrol informasi terkait soal dia bersurat, bahkan pernah ada pengakuannya bahwa ada satu senat dari Amerika katanya yang memberikan legitimasi terhadap apa yang dia perjuangkan. Nah, semua ini semakin menguatkan bahwa mereka ini tidak dalam kerangka berjuang untuk kebenaran. Tidak saja bagaimana dia berupaya merungkatkan Jokowi, tapi ini hanya menjadi bagian saja, menjadi alat. Tetapi yang dia sasar sesungguhnya adalah negara kita. Ini sangat berbahaya, Pak sahabat ya. Pernyataan ini jelas-jelas kalau kita melihat video yang saya tampilkan tadi itu mendelegitimasi kredibilitas Roy Suryo. Sebagaimanapun seorang yang mengaku pejuang kebenaran justru bekerja sama dengan figur yang meragukan ideologi negara sendiri. Ini bukan lagi saya kira soal debat akademis, itu sudah sangat jauh ya, apalagi tentang ijazah Jokowi, tapi ini sudah menjelma sebagai proyek besar untuk mengoyak kepercayaan rakyat pada sistem negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa Roy Suryo ini adalah merupakan orang yang membuka topengnya sendiri dengan ucapannya yang kecoplos tadi itu, menunjukkan bahwa ia tidak berdiri di atas kepentingan rakyat, tetapi sedang menari mengikuti irama kepentingan asing. Untuk itu sahabat-sahabat sekalian, narasi Roy Suryo ini tidak layak dipercaya, apalagi dijadikan rujukan. Yang sedang dia mainkan bukan saya kira kebenaran, melainkan propaganda yang menyasar inti kedaulatan bangsa.
konstitusi, institusi negara, dan Pancasila. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat berharap proses di Polda Metro Jaya dipercepat sehingga kita bisa pastikan generasi kita aman, negara kita aman dari ulah orang-orang yang merupakan perpanjangan tangan dari asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.